Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Nurlaili. Hari ini saya akan mempraktekkan pembelajaran kelas rangkap model 221 untuk anak kelas 3 dan juga anak kelas 4. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semuanya? Alhamdulillah semuanya masuk. Nah, kebetulan hari ini guru kelas 3 sedang tidak hadir. Oleh karena itu, anak-anak kelas 3 hari ini belajar dengan Ibu Rizka bersama dengan anak kelas 4 ya. Nah, untuk anak kelas 3 hari ini kita akan belajar memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Setelah kalian belajar hari ini, Ibu harapkan kalian dapat menganalisis gambar lambang negara Garuda Pancasila dan juga dapat menyebutkan bagian-bagian yang terdapat pada lambang Garuda Pancasila. Sedangkan untuk anak-anak kelas 4, hari ini kita akan belajar mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita fiksi. Nah, Ibu harapkan setelah kalian belajar hari ini, kalian dapat mengetahui tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita fiksi, serta dapat mengidentifikasi tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Nah, sekarang Ibu akan membentuk kelompok belajar. Silahkan kalian bentuk kelompok yang beranggotakan 4 orang. Kalian bisa memilih anggotanya sendiri. Sekarang untuk anak-anak kelas 3, coba perhatikan Ibu ke depan. Ada yang tahu gambar yang Ibu bawa ini gambar apa? Iya, betul sekali. Ini adalah gambar Garuda Pancasila. Ya, burung Garuda Pancasila ini merupakan lambang negara Republik Indonesia. Burung Garuda ini memiliki beberapa bagian. Di antaranya ada kepala yang menoleh ke sebelah kanan, kemudian ada sayap, ada perisai berupa jantung yang berisikan sila-sila Pancasila, serta ada pita dalam cengkeraman yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah mengerti? Jika kalian sudah mengerti, sekarang coba kalian baca buku teks tentang lambang negara. Kemudian silakan kalian jawab pertanyaan yang terdapat pada buku teks tersebut dan silakan berdiskusi dengan kelompok kalian. Silakan dikerjakan, jangan ribut ya. Nah, sekarang untuk anak kelas 4, hari ini kita akan belajar mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita fiksi. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apa sih cerita fiksi itu? Cerita fiksi adalah cerita rekaan atau khayalan seorang pengarang. Berdasarkan jenis karakternya, tokoh dalam cerita fiksi itu dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat jelek, sedangkan tokoh protagonis adalah tokoh yang bersifat baik. Jika kalian sudah mengerti, silahkan baca buku teks kalian. Di situ ada cerita yang berjudul Terjadinya Selat Bali. Kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada buku teks tersebut. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Silahkan dikerjakan, jangan ramai ya. Bagaimana untuk anak kelas 3? Apa kalian sudah selesai? Jika sudah selesai, silakan dipresentasikan ke depan. Ya, hasil presentasi kalian bagus. Kalian sudah bisa mengerti, memahami arti gambar pada burung Garuda Pancasila. Untuk anak kelas 3 yang sudah selesai, silahkan kalian baca buku cerita sambil menunggu anak kelas 4 selesai ya. Untuk anak kelas 4 bagaimana? Apa sudah selesai? Jika sudah selesai, silahkan kalian presentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Hasil presentasi kalian sangat bagus. Kalian sudah bisa mengerti, memahami tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita fiksi dan juga dapat mengidentifikasi tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Jika semuanya sudah selesai, Ibu akan membagikan soal evaluasi yang harus dikerjakan untuk anak kelas 3 dan juga untuk anak kelas 4. Nah, Ibu bagikan soalnya, silakan dikerjakan, jangan ribut ya. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan bersama-sama pelajaran yang kita sudah pelajari hari ini. Untuk anak kelas 3, hari ini kita telah belajar memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Nah, burung Garuda Pancasila adalah lambang negara Republik Indonesia. Nah, sedangkan untuk anak kelas 4, hari ini kita belajar mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita fiksi. Berdasarkan sifatnya, tokoh cerita fiksi itu dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Oke, pembelajaran hari ini kita telah selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.